Oke Coyote, saatnya menghadapi ketakutanmu. Oke, ini dia. Aku Coyote Peterson dan aku akan digigit oleh penggigit jempol di jempol besarku. 1, 2, 3. Menjelajah jejak. Aku dapat! Ini kura-kura besar! Setiap kali aku melompat dari kayak, mendapati diriku tenggelam di bawah permukaan rawa, aku benar-benar ketakutan. Wah, bukan karena aku takut pada predator reptil raksasa yang mungkin telah kutangkap. Tidak. Kura-kura penggigit tidak membuatku takut. Yang membuatku takut adalah makhluk yang tampak asing yang mungkin bersembunyi di antara tanaman kolam yang kusut yang dikenal sebagai penggigit kaki. Kalian tahu apa ini kan? Ini musuh bebuyutanku, penggigit jempol. Secara ilmiah mereka dikenal sebagai serangga air raksasa. Makhluk mengerikan yang pernah kita bahas sebentar di masa lalu. Salah satu hewan yang selalu membuatku takut. Tidak ada orang waras yang akan melakukan ini. Aku lebih baik digigit buaya kapan saja daripada disengat oleh makhluk ini. Dengan penampilan mereka yang seperti alien, lengan seperti pengait, dan mimbar yang besar yang dapat menimbulkan gigitan yang sangat menyakitkan, percayalah ketika aku bilang, ini bukanlah sesuatu yang ingin kau tabrak saat bermain-main di rawa. Namun serahkan saja pada Coyote Pack untuk terus-menerus memintaku menunjukkan kepada dunia betapa menyakitkan gigitan itu. Dan selanjutnya, bagaimana cara mengobati gigitan itu jika kamu benar-benar tidak beruntung terkena gigitan serangga ini. Serangga yang hidup di air ini dapat ditemukan di seluruh dunia. Dan untung saja, mereka sangat umum ditemukan di Costa Rica. Jadi kru dan aku pergi ke kegelapan malam saat mereka sedang berburu untuk melihat apakah kami bisa menemukan satu yang besar dan yang pasti akan memberiku gigitan yang tak terlupakan. Baiklah, aku mencari serangga air raksasa, juga dikenal sebagai penggigit jempol. Dan aku cukup yakin aku melihatnya tepat di sisi lain batang kayu itu, berada di tepat sisi lain dari tanaman itu. Yang aku coba lakukan adalah benar-benar keluar ke batang kayu ini. Kamu lihat kayu ini? Itu akan memberiku posisi yang tepat. Aku tidak ingin mengganggu lingkungan ini. Dan aku akan pakai jaring ini untuk mengambilnya. Dapat. Wah, ini besar. Tunggu, aku kesana dulu. Wah. Awas. Tunggu. Iya, udah. Itu dia. Dikeluar dari jaring. Ayo masuk sini. Itu serangga air raksasa yang besar. Coba lihat ukuran monster itu. Iya Tuhan. Coba aku keluarkan dari jaring dulu. Kamu ada lampu? Aman. Wah. Coba lihat makhluk ini. Seekor alien dari planet lain. Tanganku gemeteran sekarang. Serangga air raksasa, juga dikenal sebagai penggigit jari kaki. Aku gak mau melakukan ini malam-malam. Kita lakukan besok pagi aja. Dan ya, aku akan membiarkan jempol kakiku digigit oleh penggigit jari kaki. Wah, lihat itu. Ya ampun, ini mengerikan. Mereka bisa terbang, mereka bisa berenang, dan gigitannya adalah salah satu yang paling menyakitkan di kerajaan serangga. Ini bukan sengatan ya guys, ini gigitan. Oke, aku masukin wadah. Kamu siap? Lebih baik aku tutup saja. Jangan sampai ini masuk ke dalam bagasi kalian. Peringatan. Gigitan serangga air raksasa tidak mematikan. Akan tetapi, gigitannya akan sangat menyakitkan. Jangan pernah mencoba untuk mereka ulang adegan ini. Itu dia guys. Sebuah toko kecil yang menakutkan. Serangga air raksasa. Juga dikenal sebagai penggigit jari kaki. Izinkan aku bercerita sedikit saat Coyote Peterson berusia 8 tahun. Aku sedang berada di rawa, mencari kura-kura penggigit, hanya mengenakan celana pendek dan kaos oblong. Mengarungi rawa dan aku berharap bertemu reptil raksasa. Lalu tiba-tiba aku merasakan sakit yang menusuk di pahaku. Aku langsung berteriak, memasukkan tangan ke dalam celana pendekku, dan apa yang kutarik? Serangga air raksasa. Aku gak pernah lihat makhluk seperti ini sebelumnya.
Lalu aku langsung menangis, bukan hanya karena kesakitan, tapi karena aku juga sangat takut melihat makhluk ini. Aku sempoyongan kembali ke pantai, pulang ke rumah, ngasih tahu ibuku, dan kami mencarinya di buku panduan. Ibuku telepon dokter, dan mereka meyakinkanku bahwa aku akan baik-baik saja. Ini tidak akan membunuhmu. Yang harus aku lakukan adalah mengompres gigitan serangga itu dan istirahat selama sekitar 1,5 jam, dan akhirnya rasa sakitnya mulai menghilang. Dan sejak saat itu, ini satu-satunya serangga yang paling aku takuti. Nah, sebelum kita mulai gigitannya, mari kita lihat anatomi dari serangga ini. Nah, ini benar-benar serangga. Kelihatan seperti kumbang atau kecoa, tapi sebenarnya serangga ini adalah jenisnya sendiri. Ada sekitar 60 spesies serangga air di seluruh dunia, dan di Amerika Serikat ada 20 spesies. Nah, yang ini serangga air raksasa sangat umum di Amerika Tengah dan Selatan. Dan ini adalah ukuran maksimumnya. Yang terbesar panjangnya sekitar 4 inci. Dan aku bisa bilang kalau ini sekitar 3,5 inci. Monster yang sesungguhnya. Nah, ini menarik, kamu dapat melihatnya berlarian dalam wadah ini segera setelah aku memindahkannya. Tapi coba lihat posisi yang dia tempatkan, di mana dia menjulurkan pantatnya keluar air. Coba lihat alat kecil yang tampak seperti snorkel itu. Nah, begitulah cara dia bernafas. Mereka bernafas dari ujung punggungnya. Mereka bernafas dari pantat. Ya, seperti snorkel pantat kecil kan. Jadi dia menjaga posisinya seperti itu. Dan ini juga posisi yang sama saat mereka berburu. Aku kasih tahu kamu apa yang paling menakutkan tentang makhluk ini adalah lengan depannya. Aku coba putar dulu ke arah sini. Nah, seperti semua serangga, mereka punya 6 kaki. Dan 2 kaki depannya dimodifikasi dengan kait di bagian depan. Mereka menggunakannya untuk menempel dan mencengkram makanan mereka. Wah, sepertinya snorkelnya masuk dan keluar. Iya, snorkelnya masuk dan keluar. Kamu dapat melihatnya seperti mendorong perutnya ke udara di sana. Itu memungkinkannya bernafas sehingga ia dapat mengapung seperti daun kering. Seperti itu, sepanjang hari menunggu. Katakanlah kecebong perlu muncul ke permukaan untuk bernafas. Katak juga muncul ke permukaan. Ikan dapat berenang lewat begitu saja. Dan jika ia berenang tepat ke arah wajah itu, yang akan mereka lakukan adalah mengulurkan lengan bawah itu. Mereka akan bergulat dan menariknya ke arah wajah mereka. Tepat di wajah mereka ada yang disebut rostrum, yang wujudnya seperti paruh bengkok kecil. Sekarang itu berada di dalam sarung. Jadi begitu mereka menangkap sesuatu, ia keluar dari sarung itu dan ia menyuntikkan air liur yang sangat kuat. Nah, enzim dalam air liur itu benar-benar akan melumpuhkan korban. Dan itu agak terjebak di sana. Jadi bayangkan kalau kamu kecebong. Dan saat air liur itu masuk ke dalam tubuh, ia benar-benar memecah bagian dalam tubuh korbannya. Dan kemudian mereka akan meminumnya seperti milkshake. Aduh, sangat mengerikan bukan? jadi jempolmu akan seperti itu ya? Iya, tidak akan terjadi pada jari kakiku karena aku tidak akan membiarkannya bertahan selama itu. Tapi yang akan dilakukannya adalah menempel dan memukulku dengan rostrum itu. Dan sedikit saja air liur itu masuk ke dalam tubuhku, itu akan sangat menyakitkan. Ini mungkin akan lebih buruk daripada sengatan serangga apapun yang pernah aku alami. Ingat guys, ini bukan sengatan, tapi gigitan. Sangat berbeda. Jadi apa dia berbisa? Secara teknis itu bukan racun, tetapi cara kerjanya seperti racun, yaitu enzim dan peptida dalam air liur ini dimodifikasi dan memecah bagian dalam korban. Kamu mungkin bertanya apakah hewan seperti ini punya predator atau tidak? Iya, tentu saja. Burung bisa memakannya, kura-kura besar bisa memakannya, tapi mereka sangat pandai berkamuflase. Coba aku putar kayak gini. Coba lihat punggungnya itu. Itu terlihat seperti daun. Nih ya, coba aku ambil daun dari tanah, terus ku pegang di sebelah wadah ini. Nah, jika kamu sedang bermain-main di kolam kecil seperti yang ada di belakang kita ini, dan kamu melihatnya duduk di sana begitu saja diam dan mengambang, kamu tidak akan tahu kalau itu adalah serangga dan bukan daun. Luar biasa bukan? Nah, nama lain untuk serangga ini adalah serangga lampu listrik. Itu karena di beberapa tempat terutama seperti Florida, di mana terdapat lampu halogen besar, ratusan dari mereka akan tertarik. Dan seringkali orang mengira kalau ini adalah kecoa terbang. Kalau kamu mendekat dan mengambilnya, kamu berisiko untuk digigit. Jadi, kalau kamu melihat segerombolan serangga terbang di sekitar lampu dan ukurannya sebesar daun, kagumi saja dari jarak yang aman guys. Karena gigitannya tidak akan pernah kamu lupakan. Jadi, untuk lebih jelasnya, tidak hanya di dalam air, tapi serangga ini juga terbang ya? Betul, tidak hanya menakutkan di bawah permukaan, tapi juga menakutkan di udara. Kita pernah dapat satu di parkiran Florida kan? Iya, dan itu sebenarnya ada di sepatuku. Percaya nggak percaya? Kalau nggak salah itu ku foto terus aku upload di Instagram. Nah, yang menarik adalah ini adalah jantan. Kamu tahu kenapa? Pejantan membawa telur di punggungnya, dan aku dapat melihat kalau yang ini masih memiliki beberapa telur yang menempel di badannya. Nah, ini salah satu spesies langka yang jantannya mengurus anak-anaknya, memastikan mereka terlindungi sampai mereka bisa membentuk larva lalu berenang sendiri. Mereka cukup kuat kan? Mereka seperti pupai kecil atau... Mereka sangat kuat. Sebenarnya dia ingin aku mengeluarkannya dari wadah kecil ini supaya kita bisa mengambil gambar lebih bagus.
Aku akan pelan-pelan masuk dan mencoba mengambilnya. Kamu siap? Iya, inilah saatnya kamu bermanuver. Aku akan menaruhnya di atas meja dan mengambil langsung dari punggungnya. Ih, lihat cara mereka berlari. Ini luar biasa kuatnya. Kuputar seperti ini buat kamu. Coba lihat bagian bawahnya. Sebenarnya tahu nggak? Coba aku ambil daun yang tadi karena dia sudah keluar dari air. Wah, ini sangat kuat. Jadi coba lihat bagian bawahnya. Terus bandingin sama daun ini. Yang ini daun, yang ini bagian bawah dari serangga ini. Hampir sama kan? Sangat sulit dikenali di dalam air. Ya. Dan coba lihat matanya. Coba aku miringin dikit. Mereka benar-benar punya penglihatan yang sangat bagus. Dan mata itu memantulkan warna merah kalau kamu menyorotkan senter ke dalam air. Begitulah cara kamu mengidentifikasi salah satu dari serangga ini. Dia sangat marah sekarang. Dan kamu bisa lihat di bagian belakangnya, dia punya sendi yang memungkinkan menggerakkan kepalanya ke depan dan ke belakang. Begitulah cara mereka mengarahkan rostrum itu ke mangsanya. Mereka bilang kalau keberanian dan kebodohan itu beda tipis. Itu di mana? Ini menurutku termasuk ke dalam ranah kegilaan. Begitulah. Aku masih ingat zaman dulu waktu digigit ini. Maksudku, ini sangat menyakitkan. Kalian akan segera melihat aku dalam penderitaan yang sangat luar biasa di sini. Aku telah mencapai indeks rasa sakit akibat sengatan serangga. Dan ketika harus menghadapi ketakutanku terhadap dua serangga paling menyeramkan di dunia, serangga secara umum, di dalam dunia serangga, secara umum ya ini ya. Serangga air raksasa dan kelabang gurun raksasa adalah dua hal yang membuat kulitku merinding sekarang. Jadi, ini tidak hanya akan mendidik dan mencerahkan bagi kita semua yang menonton, tapi juga bagimu sendiri adalah cara untuk mengatasi ketakutan yang tersisa dari masa kecilmu, kan? Iya, bagiku ini adalah momen keberanian yang benar-benar gila. Keberanian yang gila. Iya. Aduh, jari jempolku. Coba lihat sekali lagi. Aduh, bro. Ini gila banget. Ini benar-benar gila. Oke. Aduh, bro, aku nggak tahu apa aku bisa melalui ini. Kamu bisa aja menjatuhkan tanpa sengaja dan dia kembali ke air. Iya, atau melemparnya ke udara dan dia terbang juga. GoPro sudah siap. Serangga airnya kukeluarkan dari wadahnya tanpa terkena gigitan. Wah, ini sangat kuat. Udah aman? Aman, sudah aku pegang. Oke, Kayori. Saatnya menghadapi rasa takutmu. Apa kita siap? Kita siap. Oke, ini dia. Aku Kayori Peterson. Dan aku akan digigit oleh penggigit jari kaki di jempol besar. Ini dia. 1, 2, 3. Masukkan kembali ke dalam wadah. Ini sama buruknya sama yang kuingat. Ini lebih buruk daripada sengatannya. Bro, kamu berdarah. Semoga yang tadi itu kerekam. Sudah terekam. Rasa kamu juga, kakimu terluka itu. Guys, ini lebih parah daripada sengatan. Aku taruh kakiku di meja. Sorry guys, aku mau ngobrak-abrik semuanya. Dia hampir kabur. Ini sudah aku pegang. Coba lihat jempolku. Rostrumnya masuk cukup dalam
tepat di ujung sana hingga mengeluarkan darah. Dan juga aku meremasnya sekuat tenagaku ini untuk mengeluarkan ludahnya. Dan tidak banyak ludah yang masuk, tapi tadi itu langsung langsung menyakitkan. Kakiku berdenyut-denyut. Ini seperti menjatuhkan batu bata ke jempolmu. Aku gak bisa gerakan jempolku. Wow. Ya ampun, itu benar-benar sakit. Ini sangat buruk. Ini sangat buruk. Masih sakit? Ya ampun, ini menghantamku. Aku bisa merasakan rostrum itu wush ke dalam jempolku. Cukup dalam untuk mengeluarkan darah. Wow. Jauh lebih tebal dan lebih kuat daripada sengatan semut peluru atau tawon. Bro, tunggu dulu, aku biar jalan-jalan sebentar. Ya ampun, jari kakiku berdenyut-denyut. Ini masih sakit, tapi nggak sesakit gigitan pertama tadi. Gigitannya kuat? Iya, maksudku gigitannya cukup dalam untuk menusuk kulit. Oke. Sorry guys, aku mencoba untuk fokus sekarang. Kakiku berdenyut-denyut sekarang. Ya ampun, kakiku sudah mulai gatal. Itu salah satu cara untuk menghadapi ketakutanmu. Dan serangga air raksasa menakuti di mimpiku sejak aku masih kecil. Aku sering main di rawa dan menangkap kura-kura penggigit. Dan setiap kesana aku berpikir, apa ini kali berikutnya aku akan digigit oleh penggigit jari kaki? Bro, ini sama buruknya dari yang kuingat. Aku berkeringat sekarang dan jariku berdenyut. Kurasa kita perlu melakukan pertolongan pertama pada jariku. Aku harus memastikan ini dibersihkan. Aku juga terkena banyak lumpur sekarang. Jadi, jika kalian menemukan serangga air raksasa di alam liar, jangan coba diambil. Gigitannya sangat buruk. Kalau jarimu digigit, gigitannya lebih sakit daripada yang lain. Rasanya sangat-sangat sakit. Sangat-sangat sakit. Ini lebih parah daripada sengatan apapun yang pernah aku terima. Ini jenis sakit yang beda. Ini rasa sakit yang berbeda. Iya, ini seperti bro, kurasa tidak banyak air liur yang masuk ke dalam jariku, tapi sekarang terasa berdenyut-denyut. Rasanya seperti aku ingin mengariti jempolku dan memutus aliran darah ke jariku sehingga aku tidak merasakannya lagi. Oke, sebelumnya aku kasih penutup dulu. Baiklah guys. Bagian pertama dari menghadapi ketakutanku. Digigit oleh serangga air raksasa yang juga dikenal sebagai penggigit jari sudah terkabulkan. Selanjutnya aku akan digigit oleh kelabang gurun raksasa yang dikabarkan memiliki gigitan paling menyakitkan di dunia hewan melata. Aku gak tahu gimana aku akan bertahan dengan gigitan itu, tapi nantikan terus ya teman-teman, karena masih ada satu gigitan lagi. Aku Coyote Peterson, tetap berani dan tetap liar. Sampai jumpa di petualangan selanjutnya. Ya ampun bro, ini sangat sakit. Sini, aku ada kotak P3K. Sejak kecil aku takut dengan serangga air raksasa dan gigitannya yang terkenal itu. Dan aku tahu kamu bertanya-tanya, apakah separah dengan apa yang kamu ingat? Benar. Ya, itu benar. Dan sama sekali tidak mungkin aku akan digigit dengan sengaja oleh salah satu serangga yang tampak asing ini lagi. Terkait gigitan dan sengatan, penting untuk dicatat bahwa ada perbedaan yang sangat besar antara keduanya. Dan seringkali gigitan, terutama yang berbisa, adalah yang paling menyakitkan. Dalam kasus serangga air raksasa, tusukan dari rostrum tidak hanya cukup kuat untuk mengeluarkan darah, tapi enzim pencernaan yang juga masuk ke dalam luka benar-benar terasa seolah-olah melelehkan sel-sel kamu. Kalau kamu seorang penjelajah lahan basah yang rajin dan ingin menghindari gigitan serangga air raksasa, selalu ingatlah saran ini. Selalu kenakan celana panjang yang tahan lama saat mengarungi air. Dan apapun yang kamu lakukan, pastikan sepatu bot yang bagus melindungi kaki kamu. Dengan ini jari kakimu tidak akan pernah mengalami gigitan yang menyakitkan dari si penggigit jari kaki.